Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Selamat berjumpa dengan Radio Rasinda Kabupaten Karanganyar bersama Lentera Penyuluh Agama Kristen Kabupaten Karanganyar. Di sini saya Kiswanto dan beliau Bapak Sunardio. Kami berdua pada pagi hari ini ingin menyapa saudara-saudara semuanya. Bagaimana keadaan saudara? Semua dalam keadaan baik, sehat? Kita doakan semuanya dalam keadaan baik. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pola hidup sehat. Karena kesehatan kita ditentukan oleh pola hidup kita yang sehat. Bersama dengan Bapak Sunardio, beliau sangat concern tentang kesehatan. Dan pada pagi hari ini kita ingin tahu isi hati Pak Sunardio untuk kita semua supaya tetap sehat meskipun dalam kondisi COVID-19. Baik saudara-saudara pendengar Radio Rasinda dimanapun Anda berada, untuk mempersiapkan waktu pada pagi hari ini saya akan menyapa narasumber kita, Bapak Sunardio. Selamat pagi Bapak Sunardio. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya? Sehat? Luar biasa, sehat. Ya, puji Tuhan, saya juga sehat dan saya harap semua saudara-saudara yang mendengarkan sehat. Baiklah, Pak Nadio hari ini akan menyampaikan tentang pola hidup sehat. Benar ya Pak ya? Dan kita berharap bahwa memang pola hidup sehat ini dapat mengatasi bagaimana kondisi COVID-19 ini sebenarnya. Dan mungkin dari Bapak akan menyampaikan hal-hal yang sangat ditunggu oleh orang-orang semuanya. Dan tentunya ini dapat memberikan tip yang baru untuk kita semua menjaga kesehatan. Baiklah Bapak Sunardio, untuk mempersingkat waktu, mungkin Bapak akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pola hidup sehat. Monggo. Jadi Bapak Kris, terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk saya, khususnya pada pagi hari ini yang baik dan yang cuaca yang cerah pagi hari ini. Ya, kita patut bersyukur karena kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga boleh beraktivitas, khususnya di dalam hari ini. Dalam setiap aktivitas kita, entah itu kita makan apa, kesehatan adalah kuncinya. Jadi kalau sehat kita bisa beraktivitas, itu ya Bapak. Jadi dalam acara Lentera Penyuluh Agama Kristen pada kali ini kita belajar bersama-sama, sharing bersama-sama berkenaan dengan pola hidup ya sehari-hari kita, sehingga kita itu bisa dapat hidup yang lebih baik, kesehatan kita tentunya, terutama di masa pandemi seperti ini. Nah, saudara-saudara pendengar Radio Rasinda dimanapun berada, dan kita semua pada pagi hari ini ya, Lentera Penyuluh Agama Kristen akan mengambil topik yaitu 6 pola hidup sehat saat pandemi COVID-19. Mengapa ini saya ambil? Karena saya melihat saat ini kesehatan begitu penting dan teramat penting. Jadi ini adalah kebutuhan mutlak utama, karena banyak orang yang sakit karena kondisi fisiknya yang tidak kuat, apalagi di masa COVID-19. Saudara pendengar, di manapun Anda berada, pola hidup sehat sangatlah penting diterapkan untuk kesehatan tubuh kita. Apalagi pada saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Pola tersebut benar-benar harus dijalankan untuk menambah kualitas kesehatan. Jadi pola itu adalah tingkah laku yang terus-menerus, Bapak Kris ya. Jadi terus pola, tidak hanya hari ini, tetapi terus-menerus. Jadikan pola hidup sehingga menunjang namanya ya kualitas ketahanan tubuh kita.
Pola hidup sehat merupakan hal yang wajib. Nah, ini perlu kita perhatikan bersama, ya, saudara pendengar radio. Ini adalah kewajiban bagi manusia. Karena kewajiban berarti harus menjaga pola hidup yang sehat. Kita lakukan dengan memilah dan mengatur hidup sehat, dan itu bisa berdampak pada diri sendiri yang merasakan pola hidup sehat. Ya, kebiasaan itu bisa saja kita tularkan kepada orang lain yang ada di sekitar kita, khususnya keluarga kita dulu. Baru kita ke teman-teman bekerja, teman-teman karyawan, dan lain-lain. Dimulai dari diri kita sendiri, Bapak. Dari diri kita sendiri, keluarga, kemudian kita menularkan ke dimanapun kita berada. Jadi inilah sebenarnya tugas kita masyarakat Indonesia. Tidak hanya tugas penyuluh agama saja, entah itu agama Kristen, entah itu penyuluh agama Islam dan lainnya. Tapi tugas semua masyarakat Indonesia untuk mewujudkan pola hidup yang sehat ini. Karena itu semua tidak lepas dari kesadaran masing-masing. Dan itu dijadikan pola, jadi pola hidup. Nah, seperti itu. Contoh nyata yang bisa kita lihat, ya, yaitu pada zaman dahulu, ya, rata-rata orang pada zaman itu masih sehat-sehat meskipun tua, begitu ya. Sekalipun tua, tapi masih luar biasa, panjang umur, panjang kalau orang Jawa kan panjang umur, tetap kuat. Beda dengan sekarang, masih muda, kemudian masih istilahnya sudah banyak yang terserang penyakit ini, penyakit itu. Dan itu mengapa terjadi? Ya, karena pola hidupnya berbeda. Orang zaman dulu dengan zaman sekarang itu memang berbeda dan sangat berbeda. Nah, para pendengar radio Rasinda dimanapun Anda berada, hal itu juga karena banyaknya perbedaan itu. Ya, kalau orang dulu banyak bergerak, makan makanan yang sehat, yang masih segar, ya, zaman dulu ya Pak ya. Yeah. Dan alami, tanpa bahan pengawet ataupun campuran, penyedap rasa, serta kondisi lingkungan yang masih baik. Sangat berbeda sekali. Sekarang ini kalau kita bisa belajar makanan, itu memang enak-enak. Kita pergi ke restoran apa saja kita tinggal milih, enak. Tapi sekali lagi, enak belum tentu bergizi. Beda dengan orang dulu, makan pokoknya alami, nggak ada bahan pengawet, ditanam begitu aja, tumbuh tanpa pupuk kimia dan lain-lainnya. Dan itu betul-betul berdampak yang baik bagi dirinya sendiri. Umurnya panjang, kesehatannya luar biasa, beda dengan sekarang. Nah, oleh karena itu hal ini sangat penting. Saudara-saudara pendengar radio Rasinda dimanapun Anda berada, dengan menerapkan pola hidup sehat, kita juga dapat dapat manfaat seperti meningkatkan imun tubuh kita sebagai penangkal atau pencegah penyakit masuk dalam tubuh kita. Salah satunya adalah COVID-19. Jadi ini adalah penangkal. Ini bukan obat, tapi penangkal. Karena mau nggak mau tubuh kita itu pasti akan membutuhkan namanya nutrisi dari makanan-makanan yang kita makan. Kalau makanan yang kita makan itu tidak memenuhi standar tubuh kita, ketika ada penyakit datang, virus datang, itu kita mudah lemah, penyakit sudah masuk. Nah, oleh karena itu sekali lagi pola hidup yang baik, yang sehat itu kewajiban bagi kita semua. Jadi itu ada kata wajib ya? Wajib. Perlu kita garis bawahi, wajib. Iya. Dan tadi Bapak membicarakan tentang wajib dan juga jenis makanan. Iya. Jenis makanan memang beda ya Pak, kalau zaman dulu dengan zaman sekarang. Iya. Karena terus terang kalau zaman sekarang mau tidak mau
terkontaminasi dengan seperti bahan pengawet, penyedap, iya. pewarna seperti itu. Jadi meskipun kelihatannya segar sayurnya atau buahnya, ternyata di dalamnya ada kandungan-kandungan kimia yang berbahaya. Iya, betul. Jadi mungkin bagi pendengar semuanya, kita harus pintar memilih jenis makanan yang alami, yang masih belum tercampur oleh yang kimia. Gitu ya. Oke, silakan Bapak lanjutkan. Nah, betul sekali yang dibicarakan Pak Des tadi, sangat betul sekali. Antara perbedaan hidup orang dulu, cara pola hidup orang dulu dan sekarang memang sangat berbeda, karena ini adalah tuntutan, ya namanya tuntutan zaman, perubahan zaman. Memang kita tidak bisa pungkiri, tidak bisa kita lari dari situ. Tapi paling tidak, jika kita memahami beberapa hal ini, maka kita juga akan berusaha lah, gitu ya, berusaha untuk hidup sebaik mungkin dalam mengatur pola kehidupan dalam kesehatan kita. Nah, sekarang bagaimana cara menjaga pola hidup itu? Yang Bapak Kesya ini adalah sesuatu yang sangat penting juga. Bagaimana caranya menjaga pola hidup yang sehat itu? Jadi enggak sekonyong-konyong bisa, sekonyong-konyong koder, sekonyong jadi, enggak. Tapi ada caranya. Berikut ada 6 cara yang mudah, perhatikan ya, yang mudah dan sederhana untuk menerapkan pola hidup sehat setiap hari. Jadi kita garis bawahi sederhana dan apa tadi? Sederhana dan mudah. Mudah dan sederhana. Sederhana dan mudah, tapi sering kita lupakan. Ini loh ya. Ini betul. Saya sendiri begitu Bapak Ibu. Sebenarnya ini mudah. Ya mudah, tapi sering kita lupakan. Karena apa? Ya karena kesibukan kita itu loh Bapak Ibu. Kesibukan kita terlalu sibuk, ya, karena terlalu padat sehingga mau makan saja kita kadang-kadang sampai telat-telat, begitu ya contohnya. Nah, ada 6 hal, ya, pola hidup yang sehat itu. Yang pertama itu apa kira-kira? Yang pertama, menjaga makanan dan makanan yang sehat. Nanti menjaga makanan yang sehat. Kalau kita berbicara makanan, maka tentu makanan itu kan gak hanya satu ya Bapak Kesya. Banyak sekali makanan yang tersedia. Makanan yang siap kita olah juga banyak. Sayur-sayuran banyak yang kita beli, macamnya banyak. Di warung, di restoran, apa saja sekarang ada. Tinggal pencet tombol-tombol HP, kita sudah datang makanan. Nah, yang tersulit adalah kita memilih namanya makanan yang sehat itu seperti apa. Ini sangat penting, perlu kita pahami. Jadi nggak asal makan makanan. Yang penting enak, yang penting sedap, belum tentu sehat itu kan. Nah, poin ini bisa dilakukan dengan menerapkan 4 sehat 5 sempurna. Ya, yang tadi kita sedikit berbicara ya di luar tadi Bapak Kes ya. 4 sehat 5 sempurna ini adalah unsur makanan yang paling sehat. Paling sehat, sudah sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Sejak kecil kita sekolah diajari ini ya, Pak Kes. Mengapa diajari mulai kecil? Iya, karena ini adalah sesuatu yang penting. Sesuatu yang harus harus ada dalam diri kita. Jangan asal kita anak kenyang, kita kasih makan, masih makan yang penting kenyang, entah itu hanya nasi dan garam tanpa apa-apa itu ya. Karena seperti itu orang tua ya kalau yang penting anakmu kenyang begitu. Jadi ini boleh dikatakan sebagai gizi seimbang gitu ya. Gizi seimbang bisa ya, karena itu sama dengan gizi seimbang. Bisa. Jadi apa yang menjadi pokok kebutuhan dalam tubuh kita itu terdapat di dalam 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu mungkin Pak Des yang pertama apa namanya? Nasi. Bicara tentang karbohidrat itu nasi. Yang kedua lauk pauk harus ada tahu dan
sayuran itu penting. sayuran bayam dan semuanya itu. Terus buah juga sangat penting. Dan yang kelima adalah susu ya. Ya, itu memang dari kecil kita sudah diajari, tapi memang sering lupa, bukan lupa, melupakan atau nggak ada gitu ya Bapak. Seperti saya gitu. Padahal itu merupakan unsur pokok dari kebutuhan kita. Sehingga seperti masa saat ini memang pandemi 19 ini COVID-19 memang sangat riskan sekali kalau daya tahan tubuh kita tidak seimbang. Betul, kita mudah sekali terserang penyakit. Iya betul. Jadi ini memang sebelum virus itu datang kita siap untuk menangkal dengan memenuhi kebutuhan pokok ini. Kita membentengi diri kita dengan makanan yang bergizi. Iya. Iya. Terus kemudian Bapak Kes dan saudara-saudara pendengar radio Rasinda dimanapun berada, kita juga berusaha belajar untuk hidup sehat, memakan makanan yang bergizi, dan usahakan tidak mengkonsumsi namanya minuman yang beralkohol, ya, obat-obatan yang terlarang, ya, seperti narkoba, dan sejenisnya lah seperti itu ya, obat-obatan yang terlarang, ataupun rokok. Mohon maaf kalau ada yang merokok, bukan kita untuk menghakimi atau ya. Tapi bagaimanapun juga pola hidup sehat itu sangat penting untuk kita lakukan. Salah satunya itu tadi menghindari alkohol, menghindari obat-obatan terlarang, dan kalau bisa tidak merokok ya, karena bagaimanapun juga merokok itu sangat beda. Saya dulu waktu masih muda memang pernah merokok. Ketika merokok ini rasanya ambekan itu agak sesak. Ketika abot begitu. Kemudian saya bandingkan dengan ketika saya sudah berhenti merokok, itu rasanya beda. Berarti ada lega. Ini berarti membuktikan bahwa pola hidup sehat itu sangat-sangat penting. Seperti itu yang pertama Bapak Yes. Jadi kita juga harus menghindari makanan-makanan yang berbahaya bagi tubuh kita dan pola hidup yang tidak benar. Seperti narkoba alkohol, rokok juga. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah hindari stres. Stres nih Bapak ya. Sekarang ini kelihatannya memang banyak orang stres ya. Iya. Stres dalam arti ini bukan gila ya Bapak, karena ada orang yang waktu saya di Banyuwangi itu kalau bilang stres itu gila, bukan. Jadi stres sama gila itu beda. Memang stres itu ada pikiran kita, emosi kita, kadang-kadang kita tidak ada kenyamanan, kita bingung, ya kita mudah putus asa dan lain-lain. Stres karena stres. Nah, hindari stres. Hal ini juga termasuk penting dan sangat penting bagi kehidupan kita. Karena kalau orang stres tidak akan tenang. Ketika saya stres, saya tenang. Gak bisa tidur Bapak guys. Ketika saya stres, pikirannya itu kemana-mana. Tapi kesehatan, ya, dalam pola hidup sehat, hindari stres. Bagaimana caranya? Banyak cara sebenarnya untuk menghindari stres itu. Meskipun kita banyak masalah, pasti kita banyak masalah. Tapi banyak cara juga untuk kita untuk happy, tetap menikmati hidup walaupun banyak masalah. Nah, saudara-saudara pendengar radio Rasinda dimanapun berada, karena stres bisa menyebabkan banyak tekanan dan penyakit mental yang biasa membuat kualitas tubuh menjadi menurun. Kalau stres dibiarkan, lama-lama bisa jadi gila. Oh, ini lebih parah lagi. Karena stres sama gila itu nanti urutannya nanti ke sana. Kalau sampai kita nggak bisa mengelola namanya stres, kejiwaan kita akan terganggu. Seperti itu. Dan ini sangat mengganggu bagi kesehatan kita.
Oh, jadi stres ini juga sebenarnya pengaruhnya kepada tubuh kita ya Pak? Iya, betul sekali. Betul sekali. Mungkin bisa juga dikatakan bahwa stres ini hubungannya dengan kejiwaan atau situasi. Kalau sekarang ini kan kita melihat semua serba susah, terbatas ya. Iya. Kadang-kadang anak-anak yang kecil-kecil yang sekarang sekolah aja susah karena jadi stres di rumah. Iya. Terus orang tua yang sekarang banyak kehilangan pekerjaan juga Stres. Jadi karena itu bisa mempengaruhi tubuhnya itu tadi ya. Jadi karena dia stres ini mempengaruhi tubuh sehingga ketahanan tubuh kita itu jadi menurun gitu ya. Jadi sangat berbahaya Pak. Oh iya. Ketika kita stres, kita bingung dan lainnya mempengaruhi ketahanan kesehatan kita dan itu sangat berbahaya. Contohnya supaya kita bisa menghindari stres walaupun ada masalah, caranya banyak. Bisa kita jalan-jalan, mungkin cari hiburan di taman, karena biasanya ada taman-taman, kita jalan-jalan saja atau naik sepeda pelan-pelan. Atau kita bisa menghibur dengan bernyanyi-nyanyi karaoke yang nggak apa-apa gitu. Ini mengelola stres supaya stres tidak berlarut-larut dan kita akan rugi sendiri. Banyak cara yang dilakukan. Dan tentunya juga kita lebih memperbanyak kita beribadah kepada Tuhan. Iya. Seperti ya. Karena sekarang gereja kan sudah mulai membuka. Iya. Jadi ibadah. Jadi mungkin dari kita beribadah, mengaktifkan lagi ibadah. Malah kalau bisa dalam keluarga mungkin stres itu bisa. Iya, betul. Betul. Itu secara rohani memang harus seperti itu ya. Setiap agama apapun, tidak hanya Kristen, semua agama harus seperti itu ya, mengelola stres dengan banyak-banyaklah beribadah, banyaklah berdoa, di situ ada kelegaan, ya, ada kelegaan. Itu yang kedua ya Bapak ya, yang kedua. Yang pertama tadi apa Bapak? Yang pertama tadi tentang 4 sehat 5 sempurna ya, tentang makan-makan menjaga makanan dan makanan yang sehat. Yang kedua tentang kita menghindari stres. Kata menghindari itu berarti berusaha ya Pak, untuk tidak tertekan dalam situasi yang seperti ini dengan tetap beribadah, menjalankan ibadah. Yang ketiga adalah menghindari soda gula. Ini baru soda ya. Menghindari soda gula. Apa itu seperti minuman dan makanan-makanan yang banyak mengandung gulanya Bapak. Karena terlalu banyak makanan dan minuman manis dapat menyebabkan risiko diabetes, penyakit jantung, bahkan kanker. Nah, berbicara dengan gula, ini teringat kepada istri saya. Kenapa? Cuma istri saya, ya, teringat istri saya. Sampai saat ini masih masih istrinya perawatan di dalam penyembuhan ya gula, sakit gula. Ini kami sadari mengapa kok bisa kena sakit gula. Ternyata 3 bulan sebelum kejadian itu istri sudah terdeteksi gulanya naik. Pada waktu itu saya sudah ngomong, kami kan punya warung ya Bapak ya. Jadi istri di warung setiap kali minum terus minum. Saya bilang kok minum dikurangi, minumnya es sama itunya manisnya. Wah hanya sedikit kok, enggak apa-apa. Sedikit lama-lama jadi jadi gudang gula. Iya, tapi puji Tuhan sekarang sudah membaik keadaannya, sudah hampir 3 bulan ini perawatan. Jadi awalnya adalah gula darahnya naik. Jadi kami tidak menyangka, istri tidak menyangka kalau ada gula darahnya itu naik. Tahu-tahunya apa? Kena paku pinus itu loh Bapak ya. Kena paku pinus yang kecil payung ini ya, paku payung. Hanya kiwir-kiwir, enggak sampai nancep jeruk banget enggak. Tapi setelah itu kok dibiarkan, tapi biasa 2 hari, 3 hari, 4 hari kok semakin nabung. Kemudian kami periksakan ke rumah sakit berat dan akhirnya setelah ketemu dokter bilang ini harus diangkat.
harus dioperasi, nggak bisa jangan nunggu besok, dan langsung pada waktu itu jangan tindakan, harus yang terinfeksi itu kulit dan daging harus dikeluarkan. Dan pujinya, bersyukur kita saat ini sudah sangat membaik, dan dalam keadaan seperti itu istri baru sadar bahwa pola hidup itu sangat teramat penting, baru sadar ini istri. Termasuk saya juga harus menjaga diri, termasuk pakis ya. Iya. Harus menjaga ini, harus diwanti. Ini karena wajib. Sidi minum, es teh, sidi lama-lama jadi bukit tadi. Jadi kita harus boleh minum minuman yang manis, makanan yang manis, hanya atur secukupnya. Iya. Jangan sembrono. Soda gula ya Pak. Berarti ini kalau kita lihat mungkin di pedagang kaki lima yang di jalan atau di mall itu mereka banyak menyajikan minuman yang yang mengandung banyak gula. Memang enak rasanya, tapi efeknya luar biasa. Iya. Kalau nggak bisa kita mengendalikan. Iya. Kalau kita kekurangan gula juga nggak bisa Bapak, kita akan lemes, nggak bisa beraktivitas. Memang itu gula harus ada dalam hidup kita, tapi harus kita atur istilahnya, harus seimbang begitu ya. Iya, jadi ini memang salah satu pola yang harus kita wajib tadi ya. Wajib. Lakukan. Karena dampaknya luar biasa kalau sakit gula itu luar biasa sekali. Dan yang keempat adalah melakukan olahraga secara teratur. Perhatikan sih, secara teratur. Nah, itu Pak. Kalau ini ya sulit ya. Iya, karena ya sulit ya. Faktor pekerjaan juga. Faktor pekerjaan itulah yang saya bahas. mempengaruhi saya dengan cara olahraga gitu ya. Iya. Jadi ini adalah sesuatu yang penting ya, Bapak Ibu, saudara pendengar Radio Rasinda, dan kita semua yang ada di sini yang mendengarkan siaran ini, melakukan olahraga secara teratur ini sangatlah penting. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara pendengar, mari kita berusaha untuk bisa hidup untuk teratur di dalam berolahraga. Berolahraga itu macam banyak jenisnya. Ya, dan itu sebenarnya disesuaikan dengan usia Bapak ya. Oh iya. Sudah kakek-kakek, sudah beda dengan yang masih beda. Ya, beda sekali. Dan perlu kita perhatikan ini secara teratur. Kalau bisa sebenarnya setiap hari kita itu minimal 2 hari lah kita itu berolahraga. Jalan-jalan enggak apa-apa, jalan-jalan 1 jam keliling pagi-pagi itu. Tapi secara teratur. Kalau saya sendiri memang hobinya olahraga. Oh gitu. Olahraga. Kalau nggak olahraga itu rasanya itu pegel-pegel. Rasanya nggak enak. Makanya kalau saya di sekolah, kebetulan saya adalah guru di suatu sekolah khusus ya, SLB YPAC Surakarta. Mungkin Bapak Kes pernah ke sana. Ya. Setiap hari ketika kami ada kesempatan untuk main pingpong, itu kami main. Nah, setelah mengajar selesai, nggak ada tugas yang kita kerjakan, kita main. Apa keuntungannya? Kita happy, kita bisa keringatan. Nah, dari keringat itu ya racun-racun dalam tubuh kita bisa keluar, membakar kalori. Terus pikiran kita itu bisa fresh. Ya, kita bisa tertawa-tawa. Itu rasanya plong sekali. Dan perhatikan ya, jadi secara teratur. Nah, seperti itu secara teratur. Meskipun pandemi tetap ya, usahakan berolahraga meskipun sekedar jalan kaki dan jogging. Nah, bahkan senam bisa kita lakukan, Bapak ya, bisa lakukan. Jadi jangan katakan ini kan pandemi, nggak usah olahraga. Ya, saya memang senang olahraga. Beberapa waktu yang lalu saya ikut klub badminton di gedung. Ya karena pandemi seperti ini saya nggak datang lagi. Mengapa nggak datang lagi? Ya karena menjaga jangan berkerumun, prokes 5M itu harus kita terapkan memang. Kalau di gedung itu kan bahaya kan, banyak orang di situ. Akhirnya jalan keluarnya apa?
ya kita main pingpong, kita jalan-jalan, tidak apa-apa, jogging dan lain-lain. Seperti itu ya. Jadi memang apa ya, olahraga yang teratur ini dapat apa ya, menyegarkan tubuh kita dan juga mengurangi stres gitu ya. Iya, kalau kita olahraga jadi bisa ada kaitannya ternyata pola-pola yang ada kaitannya. baik pola makanan, pola menghindari stres, kemudian ada apa tadi, pola tentang bagaimana untuk apa tadi yang makanan berbahaya seperti sudah gula itu, ada gula yang dan apa berolahraga secara teratur. Ternyata ini pola-pola ini sangat berkaitan. Ya memang agak sulit Pak untuk yang teratur ini karena iya, betul. Faktor kadang itu kerjaan kesibukan. Tapi karena itu wajib. Jadi berusaha dan harus dilaksanakan. Mau nggak mau Bapak, iya. Mau nggak mau memang kita harus berusaha kita lakukan supaya kita hidup sehat. Yang selanjutnya Bapak Nabil. Nah, yang kelima ini adalah sesuatu yang juga sangat penting, yaitu istirahat yang cukup. Nah, ini kadang-kadang juga kita abaikan. Karena apa ya tadi? Laki-laki ya apa? Alasannya kesibukan tadi. Seperti kayak saya sendiri ya begitu ya. Kalau siang nggak pernah tidur. Sebenarnya bagusnya ya istirahat siang itu. Entah itu 1 jam 2 jam itu bisa istirahat. Kalau malam waktunya malam jam 9 udah tidur ya kira-kira tidurnya harus cukup, istirahatnya harus cukup. Jangan pagi kerja terus sampai malam bekerja lembur kita ada waktu istirahat, ini sangat berbahaya. Jadi yang kelima tadi istirahat yang cukup ya Bapak ya. Iya. Jadi tentu ini perlu untuk memulihkan stamina, menjadi menjaga metabolisme tubuh dan membuat tubuh terus menjadi bugar. Ini adalah keuntungan dari ketika kita bisa menjaga istirahat kita dengan cukup. Jangan istirahat terus. Itu namanya pemalas. Jadi kita sebagai manusia yang normal, yang bertanggung jawab, maka kita memang harus rajin bekerja, tapi jangan lupa untuk istirahat. Beristirahat dengan teratur juga ya. Baiklah, untuk yang terakhir dari pola hidup sehat yang terakhir adalah memperbanyak minum air putih, Bapak. Sebenarnya sederhana ya. Hal ini sangat sederhana, murah dan sangat gampang untuk kita lakukan. Hanya kesadaran kita saja. Perbanyak minum air putih. Memperbanyak minum air putih. Selain menghindarkan dari dehidrasi. Kalau kurang minum maka kita akan dehidrasi. Banyaknya minum air putih juga bisa membantu fungsi otak kita, ya, fungsi otak yang sehat, konsentrasi dan suasana hati yang positif. Nah ini juga keuntungan daripada kita itu yang namanya minum air putih yang secukupnya itu seperti ini keuntungannya. Jadi ada kegunaan-kegunaan yang baik untuk diri kita. Selain itu juga dapat membantu menurunkan berat badan. Ini bagi yang gemuk-gemuk, ya. Jadi minumlah air putih yang secukupnya. Tapi jangan terlalu banyak, Bapak, nanti malah kembung, malah sakit. Artinya apa? Minum air putih yang secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa menurunkan berat badan karena membuat merasa kenyang dan meningkatkan beberapa kalori yang banyak terbakar. Itu sangat berguna sekali. Dan satu hari itu minimal 8 gelas kita minum atau 2 liter yang minimal. Oh, berarti satu hari itu rata-rata manusia itu membutuhkan 2 liter ya? 2 liter air minum. Atau kalau digelaskan gelas biasa itu yang minimal antara 8 sampai 10. Gitu.
Jangan kita suka minum minuman yang lain, misalkan kayak kopi, teh terus itu terus ya, jangan. Itu malah justru berbahaya bagi kesehatan. Yang terbaik adalah air putih, air murni ya Pak. Air murni. Dan kalau kita mungkin pernah melihat bahwa sekitar 80% dari tubuh kita itu adalah air. Air. Ya, karena itu berarti pengaruh air bagi tubuh kita itu memang sangat luar biasa. Sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan untuk tubuh kita. Apalagi sebagai orang-orang yang bekerja keras seperti di bangunan, untuk apa namanya itu, kuli dan lain-lain, itu kan membutuhkan keringatnya kan banyak yang keluar. Itu juga beda. Mungkin harus lebih banyak lagi karena. Tapi secara normal jadi manusia itu membutuhkan 2 liter, iya, atau sekitar 8 atau sampai 10 gelas. Baiklah Bapak Sunardio, terima kasih sekali pagi hari ini kita bisa bincang-bincang dan ya memberikan tips bagaimana kita menjaga pola hidup supaya hidup kita sehat, khususnya di saat ini, saat pandemi ini ya, dalam kondisi yang memang semua orang susah, tetapi kita harus tetap, karena tadi dikatakan wajib mengikuti pola hidup sehat. Tadi Pak Sunardio sudah mengatakan yang pertama adalah memilih makanan yang sehat dan memakan makanan itu ya, kalau bisa yang original, seperti makanan-makanan yang tidak terkontaminasi dengan zat-zat kimia pengawet seperti itu. Itu makanan, terutama kita tadi bicara tentang 4 sehat 5 sempurna. Jadi perlu diingatkan, itu bukan hanya pelajaran sekolah, tetapi itu merupakan kewajiban bagi kita. Jadi untuk memulai itu harus ya dari diri kita sendiri, keluarga, kemudian ditularkan ke masyarakat lain. Dan yang kedua tadi, menghindari stres. Memang sekarang ini banyak stres ya, tapi bagaimana kita bisa mengelola diri kita supaya tidak stres. Caranya salah satu yang terbaik adalah saat ini beribadah di hadapan Tuhan dengan ya kesungguhan hati. Karena kita tahu kalau bersama dengan Tuhan, kita akan merasakan damai sejahtera Tuhan, merasakan aliran dari kuasa Tuhan itu, sehingga stres itu secara otomatis akan hilang. Jadi yang berbahagia adalah orang yang bisa mengelola stres. Iya. Bukan berarti stres nggak ada, masalah nggak ada, tetap ada. Tapi orang yang hebat adalah orang yang bisa mengelola stres. Tapi yang kedua, yang ketiga adalah tadi menghindari soda gula atau minuman-minuman yang bergula, kadar gula tinggi gitu ya Pak. Karena itu sekarang dijajankan, apalagi dari anak kecil-kecil gitu, suka minum yang soda-soda yang bahaya itu. Nah, itu harus dimulai dari diri kita, mungkin dari keluarga kita, anak-anak kita suruh hindari itu. Yang ketiga, boleh minum manis tapi jangan bisa mengontrol. Iya. Tidak terus-terusan gitu ya. Tidak terusan, 1 hari sekian dulu 10 gelas manis enggak seperti itu, bahaya, sesuai kebutuhan. Iya. Dan yang keempat adalah melakukan olahraga secara teratur. Tadi Bapak katakan teratur. Nah ini memang susah, tapi bisa dimulai dari hal yang kecil. Jalan sehat, dengan keluarga, bangun pagi, jogging gitu ya Pak. Tapi harus teratur. Pola ini dapat membuat kita sehat gitu ya. Kemudian istirahat yang cukup. Ya, secara normal memang manusia harus istirahat pada waktu istirahat. Jangan melampaui hal yang di luar istirahat ya. Itu sangat berbahaya. Dan yang terakhir yaitu tadi dikatakan oleh Pak Sunardio, pola hidup yang terakhir adalah memperbanyak air putih. Ternyata air putih ini adalah bagian yang terpenting dari diri kita, karena 80% dari tubuh kita itu air. Dan kalau kita minum air putih dengan ya tadi standarnya 2 liter ya, 2 liter atau 18 atau
10 gelas itu menjadikan tubuh kita memang menjadi segar karena airnya itu murni gitu ya. Jadi keenam pola hidup sehat ini tentunya sangat baik bagi kita untuk kita lakukan. Dan saudara-saudara pendengar Radio Rasinda dimanapun Anda berada, pola hidup sehat adalah pola yang wajib kita lakukan. Untuk apa? Untuk menjaga diri kita tetap sehat di masa-masa pandemi seperti ini. Jadi kalau diri kita sehat, keluarga kita sehat, orang-orang di sekitar kita sehat, maka Indonesia akan sehat dan Indonesia akan maju. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Salam sehat selalu. Radio Rasinda, untaian nada penabur kasih.